Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadirin para jamaah, orang-orang tua kami yang kami muliakan, semua jamaah yang sama-sama kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Di antara nikmat yang mulia, yang agung, yang besar adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah. Kenapa nikmat ini sering dikatakan besar, hadirin? Padahal sekarang nggak kelihatan hasil daripada sholat tuh, kelihatannya sekarang nggak kelihatan. Untung yang ngaji itu nggak kelihatan. Tapi sering orang katakan ngaji itu nikmat yang besar. Besar di sini ukurannya dengan akhirat. Memang kelihatan di dunia biasa, habis qobliyah subuh yang lebih baik daripada dunia dan seisinya, ya kelihatannya biasa. Tapi nanti setelah sampai akhirat, baru ini akan menjadi luar biasa. Iman, sholat, zikir, ibadah, ta'lim, baca Quran, sedekah, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepada teman kita, kepada ayah kita, kepada emak kita, kepada jiran kita. Sekarang kita tidak kelihatan, seolah-olah hasilnya tidak kelihatan. Habis bagi duit kepada adik dengan niat membantu dia, malah yang kelihatan uangnya berkurang. Habis beli sesuatu hadiah buat orang tua kita, malah kelihatannya uangnya yang berkurang. Padahal hadirin, itu nikmat nanti akan kelihatan menjadi agung dan besar ketika kita sudah sampai akhirat kita masing-masing. Maka hadirin, apapun nikmat agama yang ada dalam diri kita, kita harus lebih besar rasa syukur, terima kasih kepada Allah. Begitu juga nikmat dunia. Begitu juga nikmat dunia mesti kita syukurin. Karena dengan dunianya ada dalam diri kita, bagi orang mukmin dunia itu dibagi bisa menjadi kebaikan buatnya. Selawat dan salam kita sanjungkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiyur Rahmah, nabi yang punya sifat kasih sayang, sifat memperhatikan umat melebihi daripada dirinya, keluarganya, ngopenin umat, mendakwai umat, supaya setiap manusia ini mengenal agama yang mulia, yaitu agama Islam. Didakwain orang-orang kampungnya, didoakan. Orang kampung sebelah juga begitu, negeri sebelah, diantar kawan-kawannya ke seluruh alam. Alhamdulillah agama pun sampai ke tempat kita ini. Maka hadirin, kita tidaklah sekarang ini bisa berjumpa dengan beliau karena masa yang jauh, beda zaman. Tapi kita berharap dengan selawat kita, dengan salam kita yang kita bacakan, kita zikirkan, ini akan menjadi wasilah nanti kita berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat, di mahsyar, dan menuntun kita untuk sampai surganya Allah Subhanahu wa taala.
Allahumma amin. Baik hadirin, kita lanjutkan ta'lim kita. Waqala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu, khairu ma tatlubuhu minallahi ma huwa talibuhu minka. Beliau berkata, khairu ma, sebaik-baiknya perkara, tatlubuhu, yang engkau minta kepadanya, adalah perkara yang Allah minta kepada kita. Sebaik-baik perkara yang kita minta kepada Allah, kita harap, kita doa, apa sebetulnya? Adalah perkara yang Allah nuntut kepada kita, yang Allah pingin kepada kita. Kata beliau, khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Saya ulangi lagi, sebaik-baik perkara yang kamu minta kepada Allah, apa itu? Adalah perkara yang Allah tuntut kepada kita, yang Allah kehendaki kepada kita. Apa yang Allah kehendaki kepada kita adalah agama. Maka apapun di dunia ini yang kita minta, yang paling baik permintaan kita kepada Allah adalah agamanya wujud dalam diri kita. Di sini dikatakan, apa perkara yang paling baik untuk kita minta kepada Allah adalah perkara yang Allah tuntut kepada kita. Di antaranya yakni minal istiqomah ala sabilil ubudiyah, istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah. Ini perkara paling baik Pak, kita minta hidayah, minta bisa sholat istiqomah, minta husnul khotimah, minta istiqomah taat kepada Allah, minta ditetapkan iman sampai akhir hayat. Qul amantu billahi wastaqim. Satu sahabat berkata kepada Nabi, ya Rasulullah SAW, bagi aku nasihat buat aku, sehingga aku tidak perlu tanya lagi selepas ini. Nabi SAW bagi nasihat, kul, katakanlah kepada kamu katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Bukan hari ini saja iman, bukan esok saja, bukan lusa, bukan seminggu saja, bukan waktu senang saja kita iman. Di sini ada kata-kata nasihat Nabi, summastaqim ay wastaqim, kemudian istiqomalah dengan iman. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai kematian datang kepada kita. Maka hadirin, dari ulasan ini, perkara yang paling baik kita minta kepada Allah adalah agama, istiqomah dalam mengamalkan agama. Minal istiqomah ala sabilil ubudiyah, istiqomah atas jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga diperhatikan oleh Nabi. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, bagilah, aku minta kepada Engkau huda, petunjuk. Minta petunjuk, minta takwa. Ya. Jadi kita kalau doa utamakan Pak, sebelum hajat-hajat yang lain, sebelum minta duit, sebelum minta keperluan kita, keperluan anak, keperluan istri, sebelum pingin melancong ke sana, melancong kemari, ya, kita minta dulu keteguhan iman. Ya Allah, aku minta kepada Engkau iman yang kuat, yakin yang sempurna, beri istiqomah, ya. Karena kita minta seperti itu, minta perkara yang paling baik di sisi Allah. Baru nanti lebih-lebihnya, ya Allah, pingin melancong ke mana nih, ya, ke negeri Islam, ke sini, kabulkan ya Allah. Ya Allah, pingin punya kendaraan, kabulkan ya Allah. Ya Allah, pingin punya ini, baju cantik, baju baru, kabulkan ya Allah. Andai kata kita mau minta dunia, ya, itu pun dibolehkan. Yang penting minta perkara yang halal. Tapi hadirin, kita usaha, ya, kita usaha minta, ya, yang perkara yang baik-baik dulu di sisi Allah. Itu paling baik adalah agama, ya.
Nabi sendiri kaitan dengan apa salah kita minta dunia? Kita nggak salah minta dunia, apalagi niat kita minta dunia kita ini untuk kebaikan, ya bukan salah, bahkan kita dianjurkan, ya dianjurkan. Walaupun Nabi sendiri tidak pernah minta perkara tersebut Pak dalam doa-doa Nabi. Nabi itu kalau urusan rezeki simpel aja doanya. Di antara simpel gimana? Dalam satu hadis dikatakan, Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, ya. Ilmu yang bermanfaat, karena ilmu ini kalau nggak manfaat ya sayang Pak, ya sayang, bukan rugi. Karena belajar ilmu ini walaupun nggak bisa diamalkan, nggak bisa disampaikan, tetap saja dapat pahala Pak datangnya. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Tidak ada yang ahli ini, ahli apa make. Barang siapa, ada suara sendiri dia Pak, nggak saya goyang-goyang nih. Barang siapa salaka tariqan, berjalan di satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan kaki dia nanti menuju surga Pak, ya. Karena menuju surga ini di masyar begitu banyak ramai orang, huru hara masyar, ya, di sirat, ya, nggak bisa kita bayangkan. Tapi ketika kita diterima pengorbanan kita ini, jalan majelis-majelis ilmu di mana saja berada, nanti Allah mudahkan kaki kita ini untuk menuju surga. Nah di sini nih paham nggak paham dapat nilai juga. Jadi mencari ilmu itu manfaat tidak manfaat dapat pahala kalau bicaranya pahala. Ya. Dia pergi pesantren, nanti lepas pesantren kadang nggak jadi ulama misalnya, kembali lagi kepada seperti orang biasa di pesantren 8 tahun, tetap aja dia dapat pahala selama 8 tahun itu Pak, ya, walaupun tidak manfaat ilmu dia. Ini barokahnya ilmu itu. Kalau manfaat lebih luar biasa lagi, orang belajar ilmu sama dia ajarkan lagi kepada anak-anak nih, berkembang lagi, ngajarkan lagi, dia karang kitab, dipelajarin kitabnya di pesantren ini, di antara ilmu yang berkah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ini doa Nabi. Setelah itu warizqon thayyiban, ya. Rizki yang baik. Ya. Kalau sudah baik, thayyib itu udah lengkap Pak. Udah pasti halal, maksudnya walaupun nggak disebut warizqon halalan thayyiban mubarakan, nggak disebut rezeki halal thayyib mubarakah, thayyiban saja itu sudah luar biasa itu, ya. Thayyib bagus, ya. Sudah pasti halal, ya. Rezeki. Jadi Nabi kalau kaitan dengan rezeki itu aja simpel ya doanya, ya. Mau dikasih kuda yang bagus, dikasih unta yang bagus, terserah Allah. Tapi prakteknya, ya, Allah Subhanahu wa taala bagi kepada beliau unta yang paling bagus di antara unta-unta temannya, ya. Kalau mobil mungkin karena mobil paling mahal, Nabi punya unta 2 punuk Pak. Unta yang punya 2 punuk ini mahal, karena kalau 1 punuk, ya, taruh barang itu masih bisa jomplang Pak. Taruh 2 punuk, duduk di tengahnya bisa sandaran, taruh barang, ya, itu untanya Nabi. Nabi punya kuda yang paling bagus juga, larinya kencang, ya, larinya kencang. Kuda belangnya silang, Ghural Mu'azzalin, ya, kepalanya belang, kakinya belangnya silang. Ini menurut orang-orang ahli kuda, ini kuda paling kencang untuk lari.
Ya. Padahal simpel aja doa Nabi, ya Allah minta rezeki yang baik. Terserah Allah nanti dikasih yang baik. Ya. Allah lebih paham dengan kebutuhan kita. Ya. Tapi andai kata kita minta lebih embel-embel daripada rizqon thayyiban, lebih merembet kemana-mana, atau mobil ini ya Allah merek ini, minta rumah begini, minta ini, itu nggak apa-apa, perkara yang halal. Ya, minta daripada minta kepada makhluk, lebih baik minta kepada Allah, jadi ibadah, jadi doa. Tapi hadirin, tetap yang paling mulia permintaan kita itu adalah ma huwa talibuhu minka, perkara yang Allah menuntut kepada kita. Apa itu? Mengamalkan agama. Jadi tuntutan hidup kita di dunia ini mengamalkan agama, kenal kepada Allah. Dengan satu dalil, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali hanya menyembah kepadaku. Illa liya'buduni, sini ada ninya, meninya di mahzub. Maka dalam Quran illa liya'budun. Ya, jadi tidaklah aku ciptakan jin dan manusia di dunia ini kecuali untuk beribadah Pak kepada Allah, untuk mengenal Allah, bukan untuk yang lain. Ya, inilah maksud tujuan kita ini hidup. Ya, di antaranya kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah. Ya, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku, menyembah kepadaku. Tafsirnya illa liya'rifuni, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengenal aku. Ya, ini tujuannya. Karena apa? Ketika kita kenal Allah, ketika kita ibadah kepada Allah, nanti Allah akan bagi perkara yang istimewa buat kita. Apa itu? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, khairu ma tatlubuhu ma huwa talibuhu minka. Ya. Jadi barokahnya kita ngaji, kita tahu ulasan-ulasan seperti ini, di dalam doa-doa pun kita usahakan kita punya adab pada Allah Subhanahu wa taala. Minta yang baik-baik, ya. Andai kata kita perlu dunia pun, mintalah yang lebih utama, yaitu kita bisa mengamalkan agama, istiqomah ala sabilil ubudiyah lahu, kepada Allah. Ya, kita istiqomah untuk jalan ubudiyah, ibadah kepada Allah. Istiqomah ini maknanya lebar Pak, maknanya luas. Ya, kalau sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun hanya ibadah kemudian enggak lagi, ini belum istiqomah. Maknanya istiqomah hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang maut kepada kita, keyakinan tentang akhirat itu yaitu meninggal dunia Pak. Ya, itu istiqomah. Walaupun berat memang, ya mau enggak mau dinikmati. Ketika dinikmati, diikhlaskan dirinya, hartanya, keluarganya, waktunya untuk agama, maka akan menjadi kenikmatan. Ada yang tanya Pak? Silakan. Kalau ada yang tanya. Ya, silakan. Jadi Pak, belajar ilmu ini ada juga ancamannya Pak. Tuh, tadi padahal padilannya banyak Ustaz. Ancaman ini maksudnya apa? Perkara yang agak ngeri-ngeri sedap juga Pak, menakutkan kita juga. La yazalu qadamu abdin, tidak bergerak kaki seorang hamba di mahsyar nanti, ya, kecuali ditanya 4 perkara. Di antaranya 4 perkara ini tentang ilmunya yang dia pelajari sudah diamalkan belum? Ya. Masya Allah, ya. Belum yang ngaji 8 tahun 10 tahun udah diamalkan belum? Makanya kata alim ulama, minimalnya sekali diamalkan. Ya, minimalnya, ya, dia pernah amalkan sekali. Karena ada pertanyaan, dapat ilmu udah diamalkan belum? Kalau belum kan repot Pak. Yang nanya Allah, kalau belum ancaman buat penuntut ilmu.
Tapi kalau dari amalkan minimal sekali, kata guru-guru seperti itu, minimal sekali, sehingga kalau ada pertanyaan nanti di sana, pertanyaan seperti itu sudah ya, sudah diamalkan walaupun cuma sekali. Yang repot belajar ilmu nggak pernah diamalkan. Yang lebih repot lagi belajar ilmu ya. Repotnya gimana? Repot dengan pertanyaan itu. Kalau fadilah banyak, Pak, fadilah. Ya. Jadi kita juga harus dewasa dengan memahami hadis seperti ini, ya. Jangan pula kita alihkan kalau gitu nggak usah belajar ilmu, Pak Ustadz. Ya. Nanti apa namanya? Pertanyaannya banyak. Itu sama orang begini, Pak. Orang hafiz Quran, dia lancar 30 juz, berapa yang hafal Quran, kemudian dia hilangkan Al-Quran itu, ya, dia tidak baca dan dia ya deras, maka Allah bangkitkan di mahsyar nanti, dia bermuka tapi tidak berdaging, Pak. Ya, dalam artinya dia ini bentuk yang jelek, karena orang kalau ada muka nggak ada daging kan, tulangannya kan jelek. Keadaan dia tuh malah bukan menjadi nur tapi malah jelek. Kalau gitu nggak usah jadi hafiz Quran saja, Pak Ustadz, karena ngeri. Makanya nanti diperinci, dia lupa, dia ini memang sengaja melupakan atau lupa, ya, dia tetap dalam hati dia ingin menjadikan Quran ini lancar 30 juz seperti dulu di pesantren bisa lancar, ya. Dia tetap ada niat, hanya saja waktu tidak ada, sibuk, anak udah jadi ustadz, anak 3, 4, 5, belum lagi ustadz yang suka poligami, istri 2, 3, sehingga nggak punya deres lah, nggak bisa sempat ngulang lagi, Qurannya nggak lancar, ya. Nggak, kalau seandainya dia memang sengaja meninggalkan, nggak mau melancarkan, dapatlah dia hukuman seperti tadi, bangkit di masa dalam keadaan seperti itu. Tapi kalau seandainya dia memang sibuk urusan banyak, tapi nggak niat melupakan, hanya saja nggak sempet, Pak, ya, nggak sempet, memang deres Quran tuh nggak sempet, santri banyak, anak banyak, urusan banyak, dipilih lagi misalnya jadi pejabat dan sebagainya, dulunya di pesantren, nggak sempet. Tapi dia nggak mengingkari untuk meluangkan waktu untuk nggak melancarkan Al-Quran, maka kata alim ulama yang seperti ini dimaafkan, ya. Sama juga kita belajar ilmu, kita bukan nggak mau mengamalkan, ya kan, bukan nggak mau mengamalkan, kadang berat, kadang nggak ada masa, ya, itu nggak apa-apa. Yang penting kita niat bukan meninggalkan ilmu, bukan mau bertentangan dengan ilmu, tetap kita niat mengamalkan ilmu kita, ya, tetap kita niat mengamalkan ilmu kita. Hanya saja belum ada hidayah, belum ada kekuatan, ya, belum ada kekuatan. Kan semua orang tahu, Pak, fadilahnya ilmu berangkat ke masjid, cuma semuanya nggak bisa berangkat ke masjid, ya, karena untuk praktek ilmu, menjalankan ilmu ini juga harus ada hidayah. Disitulah kita perlunya minta hidayah. Yang jangan malah kita ini sudah menuntut ilmu, ya, kalau masih nggak mengamalkan, ini masih dimampu, yang jangan dia ini malah bermaksiat dengan ilmu-ilmunya, Pak. Ya, ini yang bahaya. Ya, dia bermaksiat dengan ilmu-ilmunya. Gimana dia tahu hukum riba, malah dia makan riba. Dia tahu hukum suap, malah dia menyuap, suap menyuap. Dia tahu ini haram, malah dimakan. Ini bukan hanya tidak mengamalkan ilmunya, dia menentang hukum Allah. Padahal dia tahu. Ini yang dikatakan kabura maqtan indallahi, ya, seburuk-buruknya orang di sisi Allah yang dia berkata suatu ilmu, suatu fatwa hukum agama, tapi dia malah melanggarnya. Baik, bagus pertanyaannya, ya. Jadi kita tetap selalu mencari ilmu, selalu mencari ilmu, selalu mencari ilmu. Karena banyak fadilah-fadilah ilmu, ya, banyak fadilah ilmu, banyak kemuliaan ilmu. Tapi ilmu ini harus dibarengin iman, sehingga ada rasa takut dibarengi takwa, sehingga dia tidak mengelak-ngelak dari hukum Allah karena ilmunya. Contohnya mengeles ini gimana, Pak? Maaf. Sholat jamaah ini kan di dalam mazhab Imam Syafi'i sunnatun muakkadah, Pak. Ya. Ini contohnya nih. Di dalam kitab fikih, di dalam Fathul Qorib, Fathul Mu'in, mazhab Imam Syafi'i ini berpendapat sholat jamaah ini sunnatun muakkadah. Sunnat yang dikuatkan. Ya. Sunnat yang dikuatkan.
Maka jangan pula kita udah punya ilmu, tahu ngaji as-sholatu, sholat jamaah, hukumnya sunnah muakkadah, malah kita diajak sholat seorang ustaz, enggak sholat di rumah aja, kan sholat jamaah sunnah muakkadah, ya. Nah ini malah dia menjadikan ilmu ini senjata untuk meninggalkan agama, ini yang tidak berkah, ya. Yang tidak berkah, ya, yang tidak berkah, ya. Ya, Pak Haji, silakan. Ya, 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 ya. Ya memang harus tuntutan agama, ilmu ini harus diamalkan. Harus diamalkan, tapi kan prakteknya tidak semua orang amalkan ilmu, ya. Tidak semua orang amalkan ilmu. Karena ilmu, untuk mengamalkan ilmu ini perlu hidayah, perlu petunjuk. Ya, perlu petunjuk. Saya kasih contoh Pak untuk memahami ngamalin bahwa orang punya ilmu ini tidak ada jaminan untuk bisa amal agama. Kalau tidak ada hidayah, nggak ada iman, belum ada jaminan dia untuk bisa amal agama. Contoh yang gampang aja. Hampir semua muslimah dia tahu hukum pakai hukum tutup kepala itu wajib. Hampir semua tahu. Kita tanya, hampir semua. Ya, kan berarti dia tahu ilmunya masalah ini. Ya, tahu ilmunya bahwa hukum menutup kepala itu tuh nggak kelihatan rambutnya, pakai jilbab lah bahasa kita, ya. Itu wajib, hampir semua tahu. Kenapa dia nggak bisa amal? Ini pertama. Ya. Nanti jawabannya macam-macam, berat dan sebagainya, belum kuat. Nah, disinilah hidayah, Pak. Ya, disinilah hidayah. Kalau kita kaji ulang, Pak. Indonesia ini tempat pesantren dari Sabang sampai Merauke. Kita lihat Jawa Barat, Jawa Timur, pondok besar, Lirboyo, ya, Tebu Ireng, Situbondo semua, ya, Aceh masuk Madura, belum University Islam, IAIN banyak. 1 tahun keluarkan 1 alumni saja Pak, nggak usah banyak, 1 alumni saja, ya. Berarti kan banyak ulama di Indonesia ini, banyak orang berilmu, 1 alumni saja. Jangankan 2, jangankan nanti sampai 100 alumni, sampai 1000 alumni. Setiap tahun tuh mengeluarkan alumni. Tapi kok amal agama di Indonesia, negeri kita ini nggak nampak. Masjid ya kosong, kezoliman banyak. Bisa dipahami ya, mengenai ilmu dan amal agama ini perlu tenaga khusus, perlu power khusus, yaitu apa? Iman dan hidayah, ya, iman dan hidayah. Makanya siapapun yang anaknya duduk dalam pesantren, ya, jangan kecewa. Maksudnya kalau seandainya anaknya pulang kok sibuk main game, anaknya pulang kok nonton TV terus, kumpul lagi sama kawannya merokok. Di sini padahal dia tahu ilmu itu. Berapa tahun di pondok? 5 tahun. Tapi kenapa begitu kita gak pulang? Inilah hidayah. Ya, disinilah hidayah. Makanya ada ancaman-ancaman, ya, orang yang mengamalkan, yang punya ilmu tidak beramal dengan ilmunya. Nanti akan ditanya, minimal sekali lah dia amal. Memang betul yang disampaikan Pak Haji, siapa yang pingin dunia maka dia harus tahu ilmunya tentang dunia. Siapa menginginkan akhirat dia harus tahu tentang ilmu akhirat. Kalau nggak ada punya ilmu mana bisa dia amal Pak? Nggak ada ilmu sholat mana bisa dia mau bisa sholat dengan benar? Mau puasa, mana bisa, maka harus cari ilmu. Dia mau bongkar mesin kalau dunia, dia nggak tahu bongkar mesin gimana, dia mau bongkar mesin Pak. Harus tahu ini maknanya. Siapa yang ingin sukses dunia dan akhirat, menjalankan dunia dengan baik, menjalankan akhirat dengan baik, maka harus punya ilmu dunia dan akhirat. Yang jadi masalah ketika sudah punya ilmu, bisa amal nggak? Belum tentu bisa amal jawabnya, ya, belum tentu. Makanya ada ayat yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ini bukan ilmu saja yang diangkat derajat.
Yarfa'illahu alladziina amanu, Allah angkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang cari ilmu. Yang diangkat apa? Derajatnya. Ya, jadi kalau ilmu saja ya, imannya tidak diperhatikan, amalannya nggak diperhatikan, belum tentu diangkat derajatnya Pak sama Allah. Ya, maka disinilah pentingnya kita ngaji, ya, ngaji takwa. Sudah tahu di pesantren lama atau setelah kita buka kajian fikih, tafsir, ya, kita kajian tentang tanafus, tentang apa, tentang hati kita, tentang nafsi kita, ya, tentang jiwa kita. Nah, bahwa supaya kita ini minta hidayah, karena itu perkara yang paling baik, ya, minta hidayah untuk bisa sholat, bisa zikir. Nabi itu hari-hari Pak, Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa, minta hidayah tiap hari. Dalam sholat juga ihdinas siratal mustaqim, karena kalau nggak hidayah nggak bisa Pak. Dia tahu, ini tahu tuh ya, sebagian orang-orang atas juga tahu bahwa ya, mengambil hak rakyat itu tidak boleh karena mencuri. Ya, tahu ilmunya, kenapa dia nggak bisa praktek? Nggak ada hidayah, ya, nggak ada ilmu, tahu ya, tahu Pak. Insyaallah Pak, ada lagi yang tanya. Jadi kita harus selalu minta hidayah, minta perkara yang paling baik di sisi Allah, yaitu hidayah istiqomah mengamalkan agama. Ya Pak Haji, silakan. Mengajak orang lain, dakwah itu ada yang mewajibkan Pak, ketika melihat kemungkaran, ya, ada yang mewajibkan yang dengan orang-orang dekat kita, ya, orang-orang dekat kita ini gimana, keluarga kita, wajibnya mana? Ku anfusakum wa ahlikum naro, ini kita garis bawahi, ini perintah Allah, selamatkanlah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Berarti usaha menyelamatkan diri dan keluarga, anak kita, istri kita, ini wajib hukumnya Pak, nggak boleh cuek, ya. Usaha kan ini usaha mengingatkan. Ustadz saya ingatkan ya, betul-betul dablek misalnya kata orang, dablek betul, nggak apa-apa, dakwain terus, ingatkan terus, doakan terus, hidayah daripada Allah, ya, hidayah daripada Allah, ya, tanggung jawab kita Pak, tanggung jawab kita. Makanya umat ini kan umat dakwah, ya, umat yang ngopeni orang lain untuk sama-sama mengamalkan agama. Nabi kan nggak turun lagi Pak, Nabi Muhammad ini last, terakhir jadi nabi. Kalau umat-umat dulu Nabi Musa meninggal, umatnya yang taat tuh Hawariyun, kemudian maksiat diturunkan lagi Nabi untuk memperbaiki. Nabi Isa orang-orang yang baik semua, meninggallah Nabi Isa, lama-lama kan rusak Pak, generasi per generasi rusak karena mereka nggak dakwah. Diturunkanlah Nabi Muhammad untuk memperbaiki umat. Makanya waktu Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul kan betul-betul jahiliyah. Gimana nggak jahiliyah? Ada Ka'bah, mereka tahu Ka'bah itu tempat ibadah peninggalan Nabi-Nabi dulu. Mereka tawaf dalam keadaan telanjang Pak, kan betul-betul jahiliyah. Tempat suci para Nabi di situ beribadah dulunya, sejarahnya mereka tahu, tapi tawaf seperti itu. Tempat suci digantung-gantungi Lata, Uzza, tempat-tempat berhala. Diturunkanlah Nabi Muhammad untuk mendakwai mereka jadi baik lagi tuh, Mekah, Madinah jadi baik lagi, alhamdulillah sampai sekarang. Lah kalau sekarang ini umat rusak, nggak ada lagi Nabi turun, ya, mau rusaknya gimana pun nggak ada lagi Nabi turun, ya. Wakilnya Nabi siapa? Ya kita, orang-orang yang paham agama, para alim ulama, para ustadz, ya, bapak-bapak semua, ya. Ini wakilnya Nabi kita Pak, ya, wakilnya Nabi di keluarga kita, ya, di pesantren kita, di sekolah kita, di kantor kita, di kawan-kawan kerja, saling mengingatkan, wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil haq. Insyaallah Pak ya. Jadi seperti itulah ilmu. Maka di sini ini betul sekali kata Ibnu Athaillah, khairu ma tatlubuhu wa huwa talibuhu ma huwa talibuhu minka. Sebaik-baiknya perkara yang diminta
kepada Allah, yang kamu minta kepada Allah adalah perkara yang Allah tuntut kepada kamu. Apa itu? Hidayah agama. Ya, punya ilmu, nggak berat ngamalin ilmu, Pak. Ya. Gimana nggak berat ya kalau nggak ada hidayah? Ya. Hampir kita juga semua tahu ilmu, contohnya ilmu apa? Ilmu sholat ya. Tapi waktu subuh kadang berat, ya. Itulah. Tapi kalau ada hidayah nggak berat. Ya, mudah-mudahan hidayah tercurah pada kita, Pak. Amin ya. Kalau ada hidayah itu senang, gembira. Datang subuh, masya Allah gembira, ya langsung. Ya, Mas Sapri silakan. Ya, ya memang begitu tantangan dakwah. Ya, tantangan dakwah. Tantangan dakwah seperti itu. Ya kita jangan tersinggung sebagaimana Nabi tidak tersinggung. Jangan melawan sebagaimana Nabi tidak melawan. Ya, jangan mencaci sebagaimana Nabi tidak mencaci. Ya kan? Karena Nabi itu tantangannya lebih berat daripada kita. Ya itulah contoh, ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah dalam semua hal. Dakwanya juga contoh Nabi. Caci maki, dilemparin kotoran unta. Masya Allah. Ya, tetap aja kan nggak pernah Nabi membalas, Pak. Nggak ada riwayat Nabi itu membalas. Ya, ya sabar aja. Besok dakwah lagi, urus saja diri kamu. Ngapain dakwah-dakwah? Ya, diri sendiri. Aku tahu kartu kau, kata istri gitu pula kan? Ya, saya ini tahu kartu abang dulu gimana. Ya alhamdulillah kalau tahu kartunya sekarang udah tobat. Mari sama-sama tobat. Banyak triknya, ikram, muliakan dia. Banyaklah caranya untuk kita bisa dakwah kepada dia. Nanti hidayah terserah Allah. Karena ada ayat Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta. Hai Muhammad, sesungguhnya engkau nggak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Ya. Kalau Nabi bisa bagi hidayah, Pak, Abu Thalib bagi hidayah. Abu Jahal itu pamannya, Pak, paman kandung, adik beradik dengan Abdullah itu, ya, Abu Jahal itu. Abu Lahab juga begitu. Tapi nggak bisa ngasih hidayah, maka Nabi buat aja kerja, Pak. Sampaikan, ingatkan, sampaikan, ingatkan. Itu juga dengan istri kita, anak-anak kita, dengan masyarakat kita. Insyaallah, Pak ya. Maka mudah-mudahan kita ada hidayah selalu, karena penting hidayah ini, amin ya. Ya penting, kalau nggak ada hidayah, cuma pandai bercakap aja kita. Ya. Pandai bercakap aja. Begini di mimbar begini. Tapi amalannya amburadul. Ya tidak sesuai dengan ilmu. Jangan salahkan ilmunya ya, Pak ya. Salahkan belum ada hidayah gitu aja. Jangan juga kita, alah ini ustadz nih nisu, ini buruk, pandai cerita aja tapi nggak ngamalin agama. Jangan juga begitu, Pak. Nggak baik kita katakan itu. Ya, karena kalau Allah kasih hidayah kepada dia, dia lebih ngebut nanti, Pak. Ya, misalnya ada ustadz dia su ini apa? Buruk. Dia mondok lama tapi nggak ngamal agama. Kita caci, kita bully. Seandainya Allah kasih hidayah kepada dia, nanti dia lebih ngebut. Ya, tancap gasnya. Kenapa? Dia banyak ilmu. Ya, banyak ilmu, mau ngamal apa saja bisa. Kenapa? Ilmu dia banyak. Makanya kan bagi orang awam juga nggak boleh membuli, mencaci ulama-ulama su. Ya, ulama-ulama yang ngapain ini nuntut ilmu tapi begini, ngapain nuntut ilmu, enggak. Karena nuntut ilmu sendiri ada fadilahnya. Bagi kita terus berdoa, usaha, ya, minta hidayah untuk anak kita, istri kita, ya, berdakwah, Pak, openin umat, datangin, ya, kasih hadiah, ya, banyaklah caranya, ya. Senang kepada orang yang mendakwai kita, jangan malah menentang dakwah, ya. Insyaallah, maka khairu ma tatlubu ma huwa talibuhu minka. Sebaik-baik yang kita minta kepada Allah adalah perkara yang Allah tuntut kepada kita. Apa itu yang Allah tuntut kepada kita? Agama, amalkan agama dalam diri kita. Maka hari-hari kita, ya, selain ihdinas siratal mustaqim di dalam sholat kita, hari-hari lepas sholat, ya Allah, aku minta hidayah, aku minta petunjukmu, aku minta istiqomah. Baru nanti yang lebihnya keperluan pribadi kita. Ya Allah, ini ada masalah, ya perlu duit buat anak, minta. Tapi selipkan dulu yang pertama, garis-garis pertama ini minta hidayah. Karena hidayah ini lebih mahal dari perkara-perkara dunia. Insyaallah hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.